Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menyuguhkan sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen kurikulum dan program pendidikan yang dibimbing langsung oleh dosen Dr. Bapak Imron Fauzi MPD, yaitu dengan judul Modul Ajar Kurikulum Merdeka. Baik, sebelum menginjak ke video, pertama-tama mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu dari kami kelompok 11. Wes, mungkin hanya itu saja perkenalan dari kami. Langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang modul ajar kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu konsep modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat yang membuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Jika satuan pendidikan menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP+, karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar, termasuk modul ajar atau RPP. Modul ajar sendiri adalah sarana maupun pedoman yang dirancang secara khusus dan sistematis untuk menunjang aktivitas proses pembelajaran, sehingga terasa menarik dan menyenangkan buat peserta didik. Oleh karenanya, penting bagi guru untuk memahami konsep dari modul ajar, agar proses pembelajaran tak hanya berlangsung monoton, tetapi bisa memberikan makna bagi para siswa. Selain itu, tujuan akhir dari modul ajar adalah salah satunya menyiapkan karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila sebagai pedoman para pelajar. Dalam mengembangkan modul ajar yang ada di dalam kurikulum merdeka, guru diberikan keluasan untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakter konteks lingkungan sekolah masing-masing. Modul ajar merupakan materi pembelajaran yang disusun secara ekstensif dan sistematis dengan acuan prinsip pembelajaran yang diterapkan guru kepada siswa. Sistematis dapat diartikan secara urut mulai dari pembukaan, isi materi, penutup, sehingga memudahkan siswa belajar dan memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Selain itu, menurut Sungkono, modul ajar bersifat unik dan spesifik, yang berarti ditujukan untuk sasaran tertentu dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan sasarannya. Sementara spesifik dapat diartikan bahwa modul ajar desain secara maksimal untuk mencapai indikator keberhasilan. Modul ajar sangat penting dalam proses pembelajaran bagi guru dan siswa. Sejatinya guru akan mengalami kesulitan untuk mengupgrade aktivitas mengajar jika tidak disandingkan dengan modul ajar yang lengkap. Hal ini berlaku untuk siswa karena disampaikan oleh guru tidak sistematis. Kemungkinan penyampaian materi tidak sesuai dengan kurikulum yang seharusnya diterapkan. Oleh karena itu, modul ajar adalah media utama untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran, yang mana berperan baik bagi guru, siswa, dan proses pembelajaran. Di dalam dunia pengajaran, modul diartikan sebagai suatu unit yang lengkap, berdiri sendiri, dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar untuk mencapai beberapa tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, secara khusus dan jelas. Dirumuskan oleh Badan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan modul ajar adalah suatu unit program belajar mengajar terkecil yang sangat terperinci, menyatakan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tujuan instruksional umum yang akan ditunjang pencapaiannya. Yang kedua yaitu topik yang akan dijadikan pangkal proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu tujuan instruksional khusus yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang keempat yaitu pokok-pokok materi yang akan dipelajari dan diajarkan. Yang kelima yaitu kedudukan dan fungsi suatu satuan atau modal dalam kesatuan program yang lebih luas.
Yang keenam yaitu peranan pendidik dalam proses belajar mengajar. Yang ketujuh yaitu alat dan sumber yang akan dipakai. Yang kedelapan yaitu kegiatan belajar yang harus dilakukan dan dihayati murid berurutan. Yang kesembilan yaitu lembaran kerja yang harus diisi oleh peserta didik. Yang kesepuluh yaitu program evaluasi yang akan dilaksanakan peserta didik selama berjalannya proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah pengembangan modul ajar. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru melaksanakan pembelajaran. Dalam penggunaannya, guru memiliki kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik atau untuk menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Salah satu perangkat pembelajaran yang penting untuk menyukseskan penerapan pembelajaran di sekolah adalah modul ajar. Terdapat langkah-langkah dalam mengembangkan modul ajar pada kurikulum merdeka, di antaranya yaitu 1. Melakukan analisis pada peserta didik, guru, dan satuan guru terhadap kondisi dan kebutuhannya. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Asesmen diagnostik terdapat dua macam, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama, asesmen diagnostis kognitif adalah asesmen diagnosis yang dapat dilaksanakan secara rutin pada awal ketika guru akan memperkenalkan sebuah topik pembelajaran baru. Pada akhir ketika guru sudah selesai menjelaskan dan membahas sebuah topik dan waktu yang lain selama semester. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Guru melakukan asesmen diagnosis kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Yang kedua yaitu asesmen diagnostik non-kognitif. Di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut: kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Contoh asesmen diagnostik non-kognitif dapat berupa guru meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya, bisa dalam bentuk bercerita, menulis, maupun menggambar tentang diri mereka, serta kegemaran atau hobi mereka. Yang ketiga, melakukan identifikasi dan menentukan profil pelajar Pancasila yang akan dicapai setelah proses pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan modul ajar yang bersumber dari alur tujuan pembelajaran. Alur tersebut sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kelima, mendesain jenis teknik dan instrumen untuk asesmen. Asesmen sendiri adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Sedangkan jenis asesmen dalam merancang modul ajar rencana, asesmen perlu disertakan dalam perencanaan pembelajaran. Dalam modul ajar, rencana asesmen ini dilengkapi dengan instrumen serta cara melakukan penilaiannya. Dalam dunia pedagogi dan asesmen, terdapat banyak teori dan pendekatan asesmen. 1. Asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Yang kedua, asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Berbeda dengan asesmen formatif, asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, dan atau akhir jenjang. Yang keenam, modul ajar disusun berdasarkan komponen-komponen yang telah ditentukan. Yang ketujuh, guru dapat menentukan beberapa komponen esensial yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, komponen esensial dapat dielaborasikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, setelah menerapkan tahapan sebelumnya, maka modul siap digunakan. Yang ke-10, evaluasi modul ajar
Guru akan melakukan evaluasi modul ajar yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian peserta didik terhadap tujuan dalam modul ajar yang dibuat serta sebagai perbaikan pada modul ajar di kegiatan pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen modul ajar. Tahap pengembangan modul kurikulum Merdeka Belajar, guru diberikan kebebasan untuk merancang atau memodifikasi modul ajar yang telah disediakan oleh pemerintah sesuai dengan karakteristik siswa pada sekolah maupun lingkungannya. Adapun kriteria modul ajar yang diterapkan pemerintah yaitu yang pertama esensial. Pemahaman konsep diambil melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna dan menantang, melibatkan siswa aktif belajar sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang diketahui sebelumnya dengan sesuai dengan usianya. Yang ketiga, relevan dan kontekstual. Pembelajaran disesuaikan dengan konteks, waktu dan tempat atau lingkungan siswa. Dan yang terakhir, berkesinambungan atau keterkaitan alur sesuai dengan fase belajar siswa. Setelah menetapkan prinsip dan kriteria modul ajar, guru harus menyusun modul ajar sesuai dengan komponen modul ajar yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Secara umum, modul ajar memuat komponen seperti informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Modul ajar sekarang sekurang-kurangnya berisi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran yang mencakup media pembelajaran yang digunakan, asesmen, informasi, dan referensi belajar lainnya yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Pada komponen informasi umum meliputi beberapa poin, yaitu yang pertama, identitas modul yang berisi identitas penulis modul, institusi asal, tahun dibentuknya modul ajar, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Yang kedua, kompetensi awal, yaitu kalimat pernyataan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai peserta didik sebelum mempelajari sebuah materi. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila, merupakan tujuan akhir dari sebuah proses pembelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik. Guru dapat mendesain profil pelajar Pancasila dalam konten atau metode pembelajaran. Yang keempat, sarana dan prasarana, yaitu fasilitas serta media yang dibutuhkan guru dan peserta didik untuk menunjang proses pembelajaran di kelas, misalnya pemanfaatan media teknologi. Yang kelima, target peserta didik dapat dilihat dari psikologis peserta didik sebelum memulai pelajaran. Guru dapat membuat modul ajar sesuai kategori peserta didik dan dapat memfasilitasinya agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Setidaknya terdapat 3 kategori peserta didik. Yang keenam, model pembelajaran. Model pembelajaran dalam kurikulum Merdeka beragam dan dapat menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kelas. Penutup, kesimpulannya, kurikulum Merdeka Belajar saat ini telah digunakan oleh sebagian besar satuan pendidikan di seluruh jenjang. Salah satu perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya adalah pembuatan modul ajar yang sebelumnya dikenal dengan sebutan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dari modul ajar kurikulum Merdeka terdapat pada komponen profil pelajar Pancasila dan pembuatan modul yang dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan
peserta didik, guru, dan sekolah. Sebelum guru mengembangkan modul ajar kurikulum merdeka, perlu memperhatikan kriterianya terlebih dahulu, yaitu bersifat esensial, menarik, bermakna, menentang, relevan, dan kontekstual, dan berkesinambungan sesuai fase belajar peserta didik. Setelah menetapkan kriteria, guru dapat membuat modul ajar sesuai dengan komponen yang telah ditentukan, juga dikondisikan dengan kebutuhan peserta didik, guru, dan sekolah. Sementara itu, pada komponen ini meliputi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan remedial, serta pengayaan. Terakhir adalah komponen lampiran yang berisikan lembar kerja peserta didik. Pada pengembangan modul ajar kurikulum merdeka terdapat beberapa strategi yang bisa digunakan guru untuk diterapkan. Namun yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum membuat modul ajar adalah menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru, dan sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 11. Jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, kami dari kelompok 11 mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.